Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kami akan mengajak kalian semua untuk belajar sambil berpraktik. Kami dari kelompok 3, yang terdiri dari saya Muhammad Yasin Purnama. Lalu ada Irfan Arif Hidayat, Ridawan, dan Susi Apriani. Kali ini, kami akan melakukan praktikum seru dengan judul lantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Tujuan utama dari percobaan sederhana ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana sebuah rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi terbentuk di alam. Penasaran bagaimana caranya? Tenang saja, alat dan bahan yang kami gunakan sangat mudah ditemukan loh. Kami hanya memerlukan alat tulis dan lingkungan sekitar kita sebagai laboratorium alam. Yuk, langsung saja kita mulai petualangannya. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Pernahkah kamu berpikir, siapa makan siapa di alam liar? Yuk, kita bahas rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi dalam 60 detik. Rantai makanan itu seperti jalur makan. Energi berpindah dari satu makhluk hidup ke yang lain. Contohnya di darat, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan elang. Energi ini mengalir satu arah, dari produsen seperti rumput hingga ke konsumen puncak seperti elang. Tapi di alam, kesemuanya lebih rumit. Nah, disinilah jaring-jaring makanan berperan. Ini adalah gabungan banyak rantai makanan. Seekor katak mungkin tidak hanya makan belalang kan? Keterkaitan inilah yang menjaga keseimbangan ekosistem. Terakhir, ada piramida ekologi. Ini adalah gambaran grafis yang menunjukkan jumlah, massa, atau energi di setiap tingkatan. Semakin ke puncak, jumlah dan energinya semakin sedikit. Keren kan? Halo, teman-teman pintar. Pernahkah kalian berpikir, siapa makan siapa di alam liar? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Ini seru banget loh. Pertama, kita akan belajar membuat bagan rantai makanan. Kita mulai dari produsen, yaitu tumbuhan. Lalu, siapa yang memakan tumbuhan? Betul, konsumen tingkat 1 atau herbivora. Setelah itu, ada konsumen tingkat 2, yaitu karnivora yang memakan herbivora, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan menghubungkan beberapa rantai makanan yang saling berinteraksi untuk membuat sebuah jaring-jaring makanan. Keren, kan? Terakhir, kita akan menyusun semua makhluk hidup ini ke dalam tingkatan trafik untuk membentuk piramida ekologi. Dalam pengamatan kami di sebuah ekosistem darat sederhana, kami menemukan interaksi yang menarik. Coba bayangkan, ada tanaman tomat yang lezat. Tanaman ini, sebagai produsen, dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini kemudian menjadi santapan lezat bagi ayam. Jadi, urutannya tomat, belalang, lalu ayam. Ini adalah contoh sederhana dari sebuah rantai makanan. Tapi, apa yang terjadi saat ayam itu mati? Jasadnya tidak akan sia-sia. Loh, ada cacing dan mikroorganisme lain yang bertugas sebagai pengurai. Mereka menguraikan jasad ayam kembali menjadi nutrisi bagi tanah, yang kemudian diserap lagi oleh tanaman. Siklus kehidupan yang luar biasa, bukan? Setelah melalui serangkaian praktikum yang seru, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Yuk, kita rangkum bersama apa saja yang sudah kita pelajari tentang ekosistem. Pertama, kita sudah melihat langsung bahwa setiap ekosistem, seperti ekosistem darat yang kita amati, selalu terdiri dari dua komponen utama. Ada komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Lalu, ada komponen abiotik, yaitu benda-benda tak hidup seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari yang sangat vital bagi kehidupan. Keduanya saling berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan. Kedua, kita belajar tentang aliran energi. Energi ini seperti bahan bakar bagi ekosistem loh. Aliran energi dimulai dari produsen,
yaitu tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Energi ini kemudian berpindah ke konsumen saat mereka memakan tumbuhan atau hewan lain. Misalnya, dari rumput ke belalang, lalu ke katak, dan seterusnya. Jadi, energi terus mengalir dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Nah, dari aliran energi ini, kita mengenal dua konsep penting, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu seperti jalan satu arah yang lurus. Ia menggambarkan urutan makan dan dimakan yang sederhana, misalnya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang. Simpel kan? Tapi di alam, kenyataannya jauh lebih kompleks. Disinilah jaring-jaring makanan berperan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Seekor ular mungkin tidak hanya makan tikus, tapi juga bisa makan katak. Seekor elang tidak hanya makan ular, tapi juga bisa makan tikus. Jadi, ini menunjukkan betapa rumit dan saling terhubungnya hubungan makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Selanjutnya, ada piramida ekologi. Ini adalah cara keren untuk memvisualisasikan struktur ekosistem. Piramida ini menunjukkan perbandingan jumlah organisme, biomase, atau energi di setiap tingkatan trofit, mulai dari produsen di dasar piramida hingga konsumen puncak di atas. Biasanya, semakin ke puncak, jumlah organisme dan energinya semakin sedikit. Ini membantu kita memahami mengapa populasi produsen harus jauh lebih besar daripada konsumen. Dan yang terakhir, poin terpenting dari semua ini adalah setiap makhluk hidup, sekecil apapun perannya, sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dari cacing yang menyuburkan tanah, rumput sebagai produsen, hingga elang sebagai predator puncak, semuanya memiliki fungsi masing-masing. Jika salah satu komponen hilang, seluruh keseimbangan bisa terganggu. Sekian kesimpulan dari praktikum kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa membuat kita lebih peduli dan menghargai setiap makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah.